Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat untuk para pejuang SN 2020. Kembali lagi bersama saya, Bang Dahrul. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pertanyaan seputar SSC ASN Dikdin 2020, yaitu khususnya tentang ukuran file dan jenis file pada saat upload dokumen. Oke, sebelum kita masuk ke berbagi informasi, saya sarankan kepada adik-adikku semua atau teman-teman semua yang belum melakukan upload dokumen atau belum melakukan pendaftaran, saya sarankan jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu-buru dengan melihat karena mungkin temannya udah selesai dan kalian belum. Jadi saya sarankan bahwa ketika upload dokumen agar jangan terburu-buru. Pastikan dengan teliti bahwa tidak ada kesalahan pada upload dokumen. Karena secara nyata atau secara grafik maka 10-20% gagal dalam proses upload dokumen. Jadi saya pastikan agar jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Periksa dulu dengan teliti apakah masih ada yang kurang atau salah dalam pengisian. Oke, kita mulai saja. Bagaimana bentuk file atau jenis file dan ukuran file yang harus diupload agar tidak gugur dalam seleksi administrasi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah pertanyaan seputar unggah dokumen. Yang pertama, mengapa saya tidak bisa upload atau unggah dokumen? Itu disebabkan karena pastikan ukuran file dan jenis file yang akan di-upload tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSC ASN Sekolah Kedinasan 2020. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Anda upload akan ditolak. Oke, jadi agar tidak terjadi penolakan unggah dokumen, maka pastikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian adalah bagaimana cara upload atau unggah dokumen persyaratan. Untuk bagaimana cara uploadnya adalah yang pastikan adalah jenis file dan ukuran file sesuai dengan persyaratan. Kemudian untuk cara uploadnya adalah ketika pada menu unggah atau download dokumen atau upload dokumen, teman-teman cukup klik unggah, maka pilih file yang akan diunggah, maka file yang akan diunggah akan secara otomatis akan terupload. Kemudian yang paling penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah ukuran dan tipe file yang diupload. Yang saya bilang tadi bahwa secara grafik untuk 10-20% gagal dalam proses upload dokumen. Yang pertama adalah pas foto. Jenisnya adalah JPG bukan PDF, dan maksimal ukurannya adalah 200 KB. Kemudian KTP adalah jenis filenya adalah JPG juga, dan maksimal ukurannya adalah 200 KB. Lebih dari sini akan ditolak. Kemudian adalah ijazah, ukurannya adalah 700 KB dan jenis filenya adalah PDF, bukan JPG. Ya, ini adalah PDF. Kemudian transkrip maksimal 400 KB, jenis filenya adalah PDF. Kemudian rapor 500 KB
dan jenis filenya adalah PDF. Kemudian dokumen lainnya maksimal 1 MB dan jenis filenya PDF, dan bukti bayar. Nah, kemudian adalah bukti bayar, yaitu maksimal 200 KB dan jenis filenya adalah JPG. Jadi tapi untuk bukti bayarnya adalah di sini kalian sudah untuk masuk tahap ke verifikasi berkas. Jadi sudah lolos dalam tes administrasi, yaitu tes unggah. Kemudian surat pernyataan 700 KB maksimal dan jenis filenya PDF. Kemudian surat lamaran maksimal 400 KB bentuknya PDF, dan surat keterangan 500 KB maksimal dan bentuknya PDF. Namun yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa seluruh file yang diupload disesuaikan kembali dengan persyaratan sekolah masing-masing. Maksudnya apa? Dari sekian banyaknya dokumen upload, jadi tidak semua instansi menggunakan semua dokumen ini pada saat upload. Jadi pastikan yang diupload adalah yang diminta oleh sekolah kedinasan masing-masing. Tidak semua ini diupload, tapi sesuai dengan sekolah kedinasan masing-masing. Sekali lagi, bahwa sesuai dengan sekolah kedinasan masing-masing. Kemudian kita sering ya, ketika proses upload itu tidak terkirim, ya kan, tidak terkirim. Jadi filenya ketika kita cek di email terkirim bahwa filenya belum ada. Untuk memastikan bahwa file kita terkirim adalah bersihkan riwayat pelacakan, bersihkan sase, bersihkan cookies, kemudian gunakan koneksi internet yang cukup stabil ya. Di sini yang paling utama ya, kita harus menggunakan koneksi internet yang cukup stabil. Gunakan koneksi internet yang menyediakan space bandwidth cukup sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala. Jadi ketika misalnya kita menggunakan handphone pada saat pengiriman, saya pastikan bahwa koneksi internet yang Anda miliki memiliki koneksi yang bagus, sehingga file yang kita kirim bisa terkirim dengan cepat dan proses terkirimnya berhasil ya. Proses terkirimnya berhasil, bukan tertunda. Kemudian adalah apakah saya bisa mengupload ulang dokumen yang sudah saya upload? Nah, di sini juga sering kita banyak sekali bertanya, Kak, ini saya sudah upload, apakah saya bisa mengubahnya kembali? Nah, yang kemudian saya katakan, sebelum melakukan upload dokumen, pastikan bahwa file yang akan kita upload sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi ketika upload tidak ada lagi keraguan bahwa kita itu sudah yakin adalah yang terbaik. Oke, dokumen yang sudah diupload dapat diupload ulang selama belum klik resume. Jadi ketika ingin mengganti atau mengupload ulang dokumen itu bisa selama belum klik resume. Jadi sebelum klik resume kita bisa bebas mengubah berkas file yang kita upload. Kemudian ketika Anda harus berhati-hati dalam mengunggah dokumen dan pastikan sesuai dengan persyaratan. Cek ulang kembali sebelum melakukan proses upload. Jadi sebelum kita melakukan proses upload, untuk meminimalisir kesalahan, maka pastikan sebelum upload dipastikan bahwa tidak ada lagi kesalahan sedikit pun. Jadi ketika kita upload, kita tidak melakukan proses upload lagi. Jadi adalah pastikan bahwa tidak ada lagi kendala pada saat proses upload. Setelah kita klik resume, maka otomatis tidak ada lagi kata
upload ulang atau salah ini salah itu. Itu menjadi konsekuensi bagi teman-teman pelamar ASN 2020. Oke, saya rasa demikian informasi yang dapat saya bagi atau berikan kepada teman-teman ASN calon pelamar ASN 2020. Semoga tahun ini apa yang diimpikan atau dicita-citakan menjadi terwujud. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.